Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 28 Oktober. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur, mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi pedoman hidup kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, dasar yang teguh. Dasar yang teguh. Saya bacakan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Landasannya adalah Kristus. Amin. Ada dasar yang kokoh bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Mereka yang sungguh-sungguh adalah miliknya tidak akan meninggalkan imannya yang sejati. Ayat 17b di pasal ini dikatakan sampai ayat yang ke-18. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Di sini saudara, ada yang bernama Himeneus dan Filetus yang mereka telah disesatkan. Dan bukan hanya mereka saja yang tersesat, dan melainkan mereka juga menyesatkan orang. Hal ini cukup mengguncang ya saudara. Ya, cukup mengguncang iman, termasuk juga Timotius sebagai pemimpin jemaat yang masih muda. Maka itu saudara, di ayat selanjutnya Paulus mengumpamakan di dalam rumah besar. Di ayat yang ke-20 dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Allah sebagai pemilik rumah besar itu pasti menggunakan perangkat-perangkat mulia untuk tujuan yang mulia. Asalkan mereka benar-benar bisa membuktikan bahwa diri mereka pantas dimuliakan. Paulus menasihati Timotius sebagai gembala yang masih muda. Ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Barang yang mulia itu akan digunakan oleh pemilik rumah besar itu, yaitu Allah sendiri, untuk tujuan yang mulia juga. Jadi saudaraku, mari kita menjaga iman kita tetap teguh. Mari kita tetap mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, kasih, damai bersama-sama. Ya, bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan, yang murni hatinya. Sehingga kita dipakai oleh yang punya rumah besar itu untuk tujuan Allah yang mulia. Tetapi ketika iman kita ternyata hanya kayu, perabotan kayu, atau tanah liat, ketika diuji dengan api yang daripada Tuhan, maka akan terbakar.
Demikianlah saudaraku iman kita, dan sebetulnya ketika kita bertahan mengandalkan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Karena sesungguhnya ada dasar yang kokoh bagi orang-orang yang percaya. Dasarnya adalah Kristus. Amin. Ya, makanya itu saudara, bertumbuhlah terus di dalam Kristus. Bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh itu, sehingga kita tidak mudah goyah, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Ya kan saudara, demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kami boleh berdiri membangun hidup kami di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus Tuhan yang kami percaya. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.